Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, banyak orang yang meminta agar Yusuf Mansur ini udahlah, udah selesai dia. Tidak usah dipersoalan, banyak lagi tugas-tugas dakwah yang lain yang mesti dibahas. Bagi kita ada yang berpikiran begitu, ya terserah lah ya. Bahkan yang nggak peduli pun juga banyak. Tapi apa tugas-tugas dakwah ini memang sudah selesai? Kita lihat ya, kalau menurut kita Yusuf Mansur tuh jejaknya tuh masih basah. Jadi belum bisa kita hentikan. Seperti orang nyopet ini. Nyopetnya istirahat, minum kopi gitu. Tapi barang copetnya kan masih banyak. Dari copet, dari nyopet, rampok, masa berhenti gitu. Kita lihat dari sisi yang lain ya. Kan kasus kalau dibawa ke pengadilan tuh kenapa sering nggak bertemu dengan yang kita harapkan? Jangankan kasus Yusuf Mansur. Pemirsa ingat nggak? Baru-baru ini hangat nih. Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan. Ya kan, OTT. Terhadap ketiga hakim pemberi vonis bebas kepada Ronald Tanur di kasus dugaan pembunuhan Dini Sera. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diyakini menerima suap dengan membebaskan Ronald Tanur. Ya, katanya seperti diketahui vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera itu menjadi sorotan. Sidang putusan kasus dugaan pembunuhan Dini Sera dengan terdakwa Ronald Tanur digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu 24 Juli 2024. Majelis hakim yang mengadili Ronald Tanur itu diketuai oleh Erin Tuan Damanik dengan hakim anggota Manggapul dan Heri Hanindio. Saat majelis hakim menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana didakwa oleh jaksa. Hakim pun membebaskan Ronald Tanur dari dugaan pembunuhan serta tuntutan hukuman 12 tahun penjara serta restitusi pengganti maksudnya ini 263.600.000 rupiah subsidiar 6 bulan kurungan yang dituntut oleh jaksa. Jadi ketiga hakim yang menerima suap itu sekarang sudah ditangkap. Ini internal kejaksaan kan, Jaksa Agung yang menangkap. Itu kasus pembunuhan bisa bebas. Gitu. Berapa uang suapnya itu kan nanti akan dibuktikan lagi di pengadilan karena ini sudah OTT. Lalu kalau kita bandingkan kasus Yusuf Mansur, di mana Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah dimenangkan oleh Zaini Mustafa dari pengusutan fakta-fakta itu terbukti Yusuf Mansur itu memang penipu, bahasa sopannya wan prestasi, ya kan? Dia harus membayar 1.200.000.000 kepada Zaini Mustafa. Yusuf Mansur dengan gaya sebagai muka yang tidak berdosa, aneh tidak melakukan apa-apa. Wallahi, pakai wallahi lagi nih. Tidak melakukan upaya apa-apa, tidak berjuang apa-apa, ya. Tidak pernah berjumpa hakim, kalau nggak pernah berjumpa kita masih masuk akal lah. Nggak jumpa, nggak perlu. Gitu. Tapi nggak melakukan apa-apa, itu masuk akal gitu. Lalu kasus dan berkas itu nggak pernah dibuka-buka. Dia tidak bersalah, begitu aja. Keputusannya bersifat NO, ya kan? Lalu bagi kita, kalau kasus pembunuhan, ya kan? Kasus pembunuhan yang tuntutan hukumnya 12 tahun penjara, itu kan pidana ya, itu bisa dibebaskan. Qadarullah, kejaksaan kemudian melakukan operasi sehingga terbukti ya kan, operasinya itu tangkap tangan. Ketiga hakim ini ditangkap
Kalau begitu pengadilannya bisa ditinjau kembali nggak? Besar kemungkinan. Lalu dengan isu Mansur, alah, ini kan kasusnya baru kasus perdata gitu. Kira-kira masuk akal nggak ini? Nggak ada apa-apa di isu Mansur. Kecuali memang dia tuh karena sudah jago berdusta bagi dia seperti minum kopi aja, nggak ada masalah gitu. Lalu kalau kita lihat seperti itu, jejak isu Mansur ini masih kuat, karena itu kita harus terus menggugat. Belum selesai. Oke lah, ya kan? Isu Mansur itu dari sisi bukti-bukti material, dia tuh sangat kaya. Ada 200-an warung steaknya. Tiap bulan dia terima duit. Terus kita hentikan gitu. Oke lah, dia tidak diundang lagi ceramah oleh orang. Itu hanya sementara. Seperti cerita nyopet istirahat minum kopi nih. Minum kopi, itu kan copetnya. Ngopi dulu lah awak gitu ya kan. Nah, sudah itu ya dia minum kopi, makan gorengan. Ya di tempat ngopi bisa dia bayar. Saya yakin itu nyopet nggak mungkin nggak bayar. Dia lapar, makan dia bayar itu. Tapi nanti nyopet lagi nggak kalau pencopet ini? Pasti nyopet lagi. Jadi masalahnya belum selesai gitu. Isu Mansur, ya mungkin dia ceramahnya nggak didengarin orang, ya buat sementara iya. Tapi masyarakat kita kan pelupa. Lupa. 3 bulan kasus nggak diangkat-angkat, orang udah lupa. Ya kan? Nanti begitu ribut, baru terbuka lagi. Oh ternyata dia begini dulu gitu. Jadi cerita isu Mansur belum selesai. Kenapa? Karena rentetan kasusnya masih panjang. Satu kasus dengan Zaini Mustafa saja belum selesai. Karena nanti mempunyai korelasi etik. Korelasi etik dengan kasus yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Apa korelasinya? Kita lihat betapa masih amburadulnya administrasi pengadilan. Masih amburadul. Jadi orang bisa bersalah, bisa nggak bersalah. Bisa menang, sebentar kan bisa kalah. Misalnya nih, isu Mansur digugat lagi oleh Ibu Ilis Siti Rahmah. Pengadilan Negeri Bogor sudah ketok palu bahwa isu Mansur harus membayar yang jumlahnya 4 miliar lebih. 4 miliar 70 juta atau 4 miliar 75 juta kepada Ibu Ilis Siti Rahmah. Kasusnya adalah wan prestasi. Kongsi dagang lah, jadi ikut share bisnis batu bara, ya paketnya hebat nih, bawa nama Islam lah gitu, Jabal Nur. Padahal yang akan dia tebarkan itu neraka. Bawa-bawa cerita sorga lah, padahal Mansur tuh menebarkan ya celaka lah, bukan sorga yang dia janjikan gitu. Itu belum selesai. Ada 250-an orang jemaah masjid yang dia dalam tanda kutip dia tipu. Terus kita anggap selesai gitu. Nggak bisa. Dan Mansur sekarang sangat menikmati hasil kerjanya itu. Dia bangun itu 200-an warung steak tahun 2024. Tahun 2025 rencananya mungkin membangun 100 lagi. Coba kalau 100 tahun, 3 hari ada 1 warung. Yang investasinya itu mungkin ya satu warung steak itu sekitar ya mungkin ada yang 6 miliar, 8 miliar. Karena tanahnya di tempat strategis dia beli, lalu dia bangun secara permanen. Besar biaya bangunannya. Kalau dia mengandalkan profit dari warungnya itu, ya 1 tahun juga berat itu. Ya kan? 1 tahun juga berat dia. Ini 100. Karena itu uangnya bukan uang dari profit berbisnis. Enggak, itu pasti uang ya kalau korban-korbannya yakin benar itu uang kami yang diembat itu katanya. Kalau bahasa orang Medan ini dia copet itu uang awak gitu. Copet itu. Setelah dia copet dia itu mungkin dia baca Fatihah ya kan? Dia mengucapkan syukur. Sudah itu mungkin nanti
dia selawat, aneh selawatin. Nanti ini modal kita ketemu Rasulullah. Kita selawatin. Dia habis dia ngombatin dia orang, selawat. Aneh selawatin. Tunjuk, ambil, bawa. Tunjuk, ambil, bawa. Kalau ada yang percaya, ya bahlullah dia. Ada yang mengikut, tolollah dia. Nggak percaya juga, penjaralah tempatnya. Begitu. Jadi cerita Yusuf Mansur itu belum selesai. Dia nggak diundang ceramah, oke. Tidak lagi tampil di TV, oke. Itu hanya jeda sementara. Jeda. Tetapi sepak terjangnya belum berubah. Jadi kasus hukumnya itu nanti sewaktu-waktu bisa berubah juga. Adalah. Surabaya aja kasus pidana kok. Sebentar berubah. Ya kan? Ada keanehan yang luar biasa gitu. Akhirnya tanpa menunggu instruksi atau demo di mana-mana, tidak perlu. Pihak kejaksaan turun melakukan OTT, ditangkaplah 3 hakim. Bertanggung jawab. Kita akan tunggu nanti persidangannya. Dari cerita ini kita mau elaborasi, kasus Mansur di MA ini bisa berubah nggak? Ya tergantung juga. Semua kita ini kan kata orang Madura ini, enggak tentu mas. Saya bisa salah, saya bisa menang. Ya kan? Saya bisa menang, saya bisa kalah. Ya kan jelas pak. Kok bisa kalah? Ya mas. Nggak ngerti ya pak. Kalau jelas semua jelas. Oh, langit juga jelas kok. Kan nampak pak terang menerang. Oh, langit juga nampak. Tapi tetap aja yang banyak masalah gitu. Kira-kira kalau Madura kan gitu ngomongnya. Jadi kita lihat ini cerita Yusuf Mansur belum selesai. Kasus demi kasus baru muncul gitu. Dan dia nggak bisa itu. Boleh hari ini silakanlah petentang petenteng merasa menang gitu. Tetapi bau dusta itu tersebar di mana-mana. Bau penipuan itu muncul di mana-mana gitu. Jadi kita akan melihat ke depan ini kasus Yusuf Mansur ini tentu juga harus menjadi prioritas karena ini merugikan nasib orang-orang kecil, nasib orang-orang ikhlas dan nasib orang-orang tulus yang ingin merubah tempat di tengah kehidupan yang sembarut ini. Ini dimanfaatkan oleh Yusuf Mansur untuk mengembat duit-duit mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.